Baru-baru ini video ini banyak beredar di internet. Terlihat setelah kertas yang keluar dari printer jatuh, melakukan putaran akrobatik di udara, lalu berdiri tegak di dinding. Ternyata secara otomatis menumpuk menjadi satu tumpukan. Seorang netizen mengklaim bahwa fenomena ini mengandung efek Dalian, yang akan memiliki dampak mendalam pada desain dan pengembangan rudal pertahanan udara. Saya setuju dengan pernyataan ini. Namun, saya masih merasa ragu. Kebetulan hari ini saya masuk ke kantor rekan kerja yang kurang teliti. Menemukan bahwa dia meletakkan printer di atas papan sempit. Kertas menjadi melengkung dan jatuh setelah keluar. Sangat mirip dengan memori berbentuk tak beraturan. Mengamati kurva koefisien gaya hidupnya. Menemukan bahwa ada gaya pada saat jatuh dengan sudut 0 derajat. Menunjukkan bahwa pada saat itu permukaan cembung terkena daya tarik aliran udara. Sementara itu, lekukan penopang badan di tepi depan masih membentuk area daya tarik di bagian belakang sampul. Momen yang dihasilkan mendorong kertas untuk berputar dan menunduk saat jatuh. Mengurangi daya tarik di satu sisi. Sementara daya tarik lekukan meningkat. Akhirnya berputar ke sudut serang gaya 0 di mana kedua gaya saling mengimbangi. Saat ini, daya tarik lekukan sudah mendekati maksimum. Memungkinkan memori ini didorong oleh momen gaya 0 yang lebih kuat, serta mempercepat putaran dan membengkok. Mengakibatkan tekanan dinamis aliran udara di bagian depan tiba-tiba meningkat. Menggantikan daya tarik lekukan untuk terus mendorong putaran dan pembengkokan tersebut. Dan mendorong kertas agar melambat saat jatuh sambil mendekati dinding. Ketika berputar ke postur miring ke depan, momen gaya di belakang kanan mendorong untuk berputar. Gaya di belakang mendorong pergerakan horizontal. Akhirnya menyelesaikan flip udara, menempel ke dinding dalam postur miring. Pada saat ini, tekanan udara yang didorong oleh kertas meningkat saat berbenturan dengan dinding. Menghasilkan gaya dorong normal yang lebih besar pada kertas. Membuatnya secara drastis berhenti dan menyatu dengan dinding serta terdorong ke atas. Sehingga Dalian bersandar di dinding. Kemudian jatuh. Jelas bahwa kertas pertama-tama mengalami sudut serang dalam proses jatuh. Dari sudut 0 berputar menuju fase jatuh sudut serang gaya 0. Kemudian didorong oleh momen gaya 0 dan gaya udara. Fase belok yang mendorong berputar, membengkok, dan bergerak horizontal. Selanjutnya didorong oleh gaya udara. Fase putar yang terus berputar dan bergerak horizontal. Terakhir adalah fase deselerasi dan dorongan yang didorong oleh tekanan listrik. Belok tajam saat jatuh. Fase belok dan putar menuju dinding. Gaya dorong berasal dari tekanan dinamis aliran udara yang diterima oleh sisi yang menghadap angin. Sementara kertas cetak berbelok tajam. Dan belokan tajam rudal pertahanan udara sebenarnya menggunakan pola yang sama. Seperti yang dinyatakan oleh netizen di awal. Mengungkap pola tersebut dapat mengembangkan rudal baru. Saat itu, sebuah proyektil muncul di udara. Rudal pertahanan udara terbang dengan kecepatan 3 Mach. Ia mengandalkan sayap pinggir dengan hambatan gelombang rendah. Bersama dengan badan proyektil, menghasilkan gaya angkat untuk mendukung beratnya. Menggunakan sayap ekor berbentuk salib untuk menjaga stabilitas dan mengontrol arah. Saat berbelok, terlihat bahwa ia terlebih dahulu memutar sayap ekor untuk mendapatkan gaya aerodinamis. Seperti kertas cetak yang jatuh, didorong oleh daya hisap selimut untuk berputar. Efek jatuh juga mendorong badan proyektil untuk berputar di sekitar pusat gravitasinya. Menjadi posisi meluncur menyamping menghadapi angin. Meskipun gaya aerodinamis sayap ekor sangat kecil, tidak dapat memberikan kelebihan beban semu untuk belokan rudal. Namun, meluncur menyamping menghadapi angin, menghasilkan gaya aerodinamis pada badan dan sayap proyektil yang meningkat pesat, memperoleh gaya sentripetal untuk gerakan melingkar, membuat rudal masuk ke dalam belokan dengan banyak kelebihan beban. Ini sama seperti kertas cetak yang menerima gaya aerodinamis yang meningkat, dan tajam berbelok menuju dinding, sama persis. Namun, gerakan belok seperti ini membutuhkan pemutaran sayap ekor terlebih dahulu. Kemudian menunggu badan proyektil menghabiskan waktu untuk mengubah sudut lengkung. Baru kemudian, memperoleh percepatan sentripetal yang cukup besar untuk melakukan belokan. Oleh karena itu, menyebabkan keterlambatan dalam pergerakan manuver dibandingkan dengan pemutaran permukaan kemudi. Membuat kecepatan reaksi rudal menjadi lambat. Rentang tidak dapat melarikan diri menyusut. Sementara orang Prancis dan Italia yang licik juga menemukan masalah ini. Untuk rudal pertahanan udara jarak menengah dan jauh yang terintegrasi dalam sistem peradilan. Ziyuan 30, menggunakan teknologi kontrol dorong langsung PIF yang baru dan inovatif. Mengatasi gerakan rudal. Masalah pergeseran yang lebih lambat daripada sayap kendali. Rudal padat ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian belakang memiliki diameter 38 cm dan panjang 2-3 meter dengan fase dorong dapat meningkatkan kecepatan tubuh rudal dalam waktu 5 detik sampai 4-5 Mach kemudian dibuang. Rudal di bagian depan memiliki diameter 18 cm dan panjang 2-6 meter pada awalnya dipandu oleh radar di tanah. Mengandalkan pergeseran sayap kendali untuk bermanuver ke arah target. Memasuki fase akhir, maka kepala peledak akan mengaktifkan tipe AD4A. Pencari radar gelombangku akan aktif untuk mencari lokasi. Dan kolom bahan peledak di mesinnya tertutup di kedua ujung.
Oleh karena itu, bagian atas ruang bakar di titik berat terus tertekan dengan tinggi. Di tempat ini, terdapat 4 lubang penyemprot yang dibuka dengan interval 90 derajat. Menggunakan katup geser untuk mengontrol buka tutup secara terpisah. Dengan cara ini, rudal tidak perlu mengubah arah saat berbelok. Hanya perlu memutar katup geser untuk membuka lubang penyemprot tertentu. Agar titik berat rudal langsung melalui dorongan penyemprot, memperoleh gaya sentripetal yang diperlukan untuk menikung. Ini dikenal sebagai teknologi kontrol dorong langsung. Disingkat PIF. Meskipun pergeseran sayap kendali dapat secara tidak langsung membuat tubuh rudal mendapatkan percepatan pengendalian 50G, sedangkan PIF hanya dapat memberikan pembebanan belok 12G. Namun karena menghilangkan pergeseran sayap kendali, dan waktu yang diperlukan untuk mengubah sudut serang rudal. Oleh karena itu, kecepatan respons sangat meningkat, membuat rudal memiliki sensitivitas ultra tinggi. Pada fase akhir balistik, meskipun target berusaha menghindar dengan beban 15G, Z-130 masih bisa dengan tenang mengenai target di bawah dukungan PIF. Oleh karena itu, rudal pertahanan udara ini juga memiliki kemampuan untuk mencegat rudal balistik taktis. Kabarnya, pada pertengahan bulan lalu, rudal Z-130 buatan Prancis yang ditempatkan di Ukraina berhasil menembak jatuh sebuah Sukhoi Su-27 atau Su-35 Rusia, menjadi debut tempur perdana untuk rudal ini. Oleh karena itu, kelompok rudal Eropa harus berterima kasih kepada printer ini, yang membawa inspirasi inovasi. Lebih perlu berterima kasih kepada orang yang menempatkan printer ini seperti itu.